Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang standar akuntansi. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang kerangka konseptual. Kenapa ada kerangka konseptual? Nah, sekarang kita belajar tentang standar akuntansi. Kenapa perlu adanya standar akuntansi? Karena kita perlu menerapkan kerangka konseptual yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Sehingga dengan adanya standar ini, diharapkan perusahaan menyusun informasi keuangan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga dapat berguna bagi stakeholder atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Di dunia terdapat dua standar akuntansi ya, yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Yang pertama adalah International Financial Reporting Standards atau IFRS, dan yang kedua adalah Generally Accepted Accounting Principles atau US GAAP. Di setiap negara itu memiliki standar, tetapi apabila kita ada berhubungan dengan negara yang lain, artinya tarafnya internasional, maka kita membutuhkan standar yang dapat menaungi internasional. Nah, dua standar ini bisa dianggap sebagai standar yang digunakan, paling banyak digunakan di dunia. IFRS disusun oleh International Accounting Standards Board atau IASB, nah yang berpusat di London atau Inggris ya. Jadi IFRS ini dibuat di Inggris oleh IASB, dan IFRS ini yang paling populer dan paling banyak digunakan hampir 130 negara di dunia. Sedangkan US GAAP ini disusun oleh Financial Accounting Standards Board atau FASB yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi kalau IFRS itu dari Inggris, sedangkan US GAAP itu dari Amerika. Karena adanya banyak standar akuntansi di dunia, sehingga perlu adanya konvergensi. Ya, konvergensi itu adalah penggabungan atau peleburan standar sehingga nanti bisa saja tercipta satu set standar akuntansi yang dapat digunakan perusahaan di seluruh dunia. Jadi ketika kita melakukan transaksi misalnya antar negara ya, antara Indonesia dengan Jerman misalnya, maka kita membutuhkan standar akuntansi yang dapat diterima oleh seluruh dunia. Nah, maka dari itu perlu dilakukan yang namanya konvergensi sehingga dapat meningkatkan komparabilitas atau keterbandingan, sehingga informasi keuangan itu dapat dibandingkan antar negara ya, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan internasional. Lalu apakah standar akuntansi yang digunakan di Indonesia? Nah, di Indonesia ini organisasi yang menyusun standar akuntansi itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia, di mana standarnya disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK sendiri dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada SAK umum. SAK umum ini adalah SAK yang terkonvergensi oleh IFRS. Jadi Indonesia itu menjadi salah satu negara yang menganut IFRS ya. Jadi SAK umumnya dikonvergensikan dengan IFRS. Nah, SAK umum ini digunakan bagi perusahaan yang sudah go public. Artinya menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia dan melakukan transaksi minimal tingkat nasional sampai tingkat internasional. Nah, yang kedua adalah SAK Syariah. SAK Syariah ini berbasis syariah yang mengacu pada fatwa MUI. Jadi bagi perusahaan yang memiliki basis syariah itu bisa menggunakan SAK Syariah ini sebagai standar akuntansinya. Yang ketiga adalah SAK Etap. Etap ini kepanjangan dari entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi bagi perusahaan yang tidak membutuhkan pertanggungjawaban kepada publik. SAK Etap ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang hanya membutuhkan pinjaman kredit dari kreditur gitu ya. Jadi tidak menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau SAK umum tadi bagi perusahaan go public ya, PT, kalau entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap ini digunakan bagi perusahaan di bawahnya yang tidak perlu pertanggungjawaban kepada publik, artinya tidak untuk investor ya, hanya untuk pinjaman kepada kreditur saja.
Yang terakhir adalah SAK EMKM, yaitu untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Ini di bawahnya SAK etap. Jadi misalnya perusahaan yang belum termasuk di dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, yang masih mikro, kecil, dan menengah itu bisa menggunakan SAK EMKM. Jadi urutannya paling bawah adalah SAK EMKM, kemudian SAK etap. Apabila dia go public, maka menggunakan SAK umum yang terkonvergensi oleh IFRS. Itu saja materi terkait dengan standar akuntansi. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.